Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi biologi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu dari sistem organ, yaitu sistem pernafasan manusia, atau kita nyebutnya adalah sistem respirasi. Oke, pertanyaan awal dari saya, mengapa kita perlu bernafas? Jadi apa tujuan utama kita bernafas? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat atau penjelasan. Oke, jadi saya bantu ya. Jadi mengapa kita perlu bernafas? Jadi esensi dari bernafas itu adalah kita membuang zat sisa yang berupa racun, yaitu CO2, dan kita menghirup oksigen atau O2 yang itu sangat berkepentingan atau sangat penting dalam membantu proses metabolisme tubuh untuk menghasilkan energi atau yang biasanya kita sebut sebagai ATP. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ sistem respirasi dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Dan yang kedua, kita akan menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernafasan manusia berdasarkan studi literatur. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai struktur organ pernafasan dulu. Nanti pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai bioproses dan struktur jaringan pada organ-organ pernafasan. Oke, kita bahas yang selanjutnya yaitu mengenai peta konsep. Berikut adalah peta konsep pada sistem pernafasan manusia. Jadi yang pertama ada alat pernafasan atau kita nyebutnya organ pernafasan. Itu berurutan dari atas sampai ke bawah, dimulai dari hidung, kemudian ada trakea, kemudian ada bronkus, ada bronkiolus, dan ada alveolus. Dari hidung ke trakea sebenarnya ada dua organ lagi, yaitu faring dan laring. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah fase pernafasan. Jadi fase pernafasan itu dibagi jadi dua. Ada fase inspirasi atau kita menghirup oksigen. Itu artinya adalah fase inspirasi. Faktor yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi itu adalah kita menghembuskan atau kita melepaskan CO2. Kemudian selanjutnya macam-macam pernafasan dibagi jadi dua. Jadi ada pernafasan dada yang menggunakan tulang rusuk sebagai salah satu organ yang bekerja penting, sedangkan kalau pernafasan perut menggunakan diafragma. Kemudian kelainan pernafasan dibagi jadi 4, ada TBC, ada pneumonia, ada bronkitis, dan ada pleuritis. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari pernafasan dan respirasi. Secara esensi sebenarnya ada perbedaan mendasar antara istilah pernafasan dengan istilah respirasi. Yang pertama yang kita bahas adalah pernafasan. Jadi pernafasan merupakan proses pertukaran gas dengan cara menghirup dan mengeluarkan gas dari lingkungan ke dalam tubuh makhluk hidup. Jadi esensi di sini organ yang bekerja untuk proses pernafasan itu adalah hidung. Jadi ketika difusi oksigen masuk menuju ke paru-paru, itu adalah pernafasan yang kita sebut sebagai inspirasi. Nah, sedangkan ketika CO2 dikeluarkan dari paru-paru menuju ke hidung dan dihembuskan dari hidung keluar ke atmosfer, itu adalah ekspirasi. Jadi yang pernafasan ini tidak sampai ke dalam sel pembahasannya. Nah, sedangkan respirasi kita baca, respirasi merupakan perombakan atau pembakaran bahan makanan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP untuk aktivitas sel tubuh. Jadi setelah tubuh melakukan suatu pernafasan, maka oksigen yang sudah dihirup akan disalurkan menuju ke sel-sel tubuh. Nah, di sel-sel tubuh itulah terjadi proses yang namanya respirasi. Tentu saja pada proses respirasi itu melibatkan organel-organel sel yang dia akan bekerja untuk menghasilkan yang namanya ATP. Organel di sini adalah mitokondria.
Jadi mitokondria dalam proses metabolismenya itu membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, dari proses metabolisme itu nanti akan menghasilkan residu atau buangan yang kita sebut sebagai CO2. CO2 nanti akan dikeluarkan oleh sel, dialirkan ke pembuluh darah, dan dari pembuluh darah akan disampaikan ke paru-paru kembali untuk dilakukan proses ekspirasi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, organ sistem pernafasan. Jadi organ sistem pernafasan, di sini kita lihat ada 7 ya. Yang pertama ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Ini adalah alat pernafasan atau organ pernafasan secara berurutan dari atas ke bawah. Kita bahas secara umum dulu ya. Yang pertama hidung. Nah, di sini hidung memiliki yang namanya rongga hidung ya. Jadi rongga hidung itu yang bentuknya lebar. Di situ adalah tempat masuknya oksigen yang pertama. Nah, di hidung sendiri itu memiliki yang namanya rambut ya pada rongganya. Jadi rambut-rambut pada hidung itu berfungsi dalam membantu menyaring debu dan kuman yang masuk bersama udara. Kemudian dia menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh, dan yang terakhir dia mengatur kelembapan udara yang masuk. Tentu kinerja dari fungsi rambut ini akan dibantu oleh yang namanya selaput lendir. Yang kedua adalah faring. Faring itu adalah rongga pertigaan atau persimpangan antara saluran pernafasan atau kita nyebutnya adalah trakea dan saluran pencernaan atau kita nyebutnya adalah esofagus. Nah, kalau si faring ini nanti akan mengarahkan oksigen menuju ke trakea. 3 bagian faring itu ada nasofaring, ada orofaring, kemudian ada laringofaring. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada yang namanya laring ya. Silakan dilihat laring. Nah, laring sendiri itu terletak di bawah faring dan merupakan pangkal dari tenggorokan. Dia tersusun oleh tulang rawan dan berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring menuju ke trakea. Di laring ini dia memiliki yang namanya suatu struktur yang kita sebut sebagai glotis. Nah, glotis itu akan berfungsi mengatur ketika kita bernafas, maka lubang esofagus yang tempat sistem pernafasan itu sistem pencernaan itu akan ditutup. Nah, ketika terjadi proses makan, maka saluran trakea atau saluran laringnya itu akan tertutup. Itu adalah bagian dari glotis. Nah, selain itu, pada laring juga terdapat yang namanya pita suara yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur suara. Selanjutnya ada trakea. Trakea itu tersusun dari cincin tulang rawan dan dinding-dinding pada trakea itu dilapisi oleh sel epitel bersilia dan selaput lendir. Trakea sendiri atau kita nyebutnya batang tenggorokan itu berfungsi dalam menyaring benda-benda asing dan lendirnya dapat menangkap partikel-partikel kecil dan bakteri yang masuk. Jadi trakea itu merupakan alat sarang terakhir pada organ pernafasan bagian atas di mana ketika trakea itu gagal untuk menyaring bakteri atau zat-zat yang berbahaya, maka zat-zat berbahaya dan bakteri tersebut akan masuk menuju ke paru-paru. Kemudian selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan atau cabang dari trakea, jumlahnya sepasang. Jadi ada 2, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, dan itu nanti akan menuju ke paru-paru. Pada bronkus sendiri bisa kamu lihat di situ terdiri dari 3 lapisan, ada jaringan ikat, ada outlet polos, dan jaringan epitel. Kemudian bronkus sendiri itu nanti memiliki cabang yang kita sebut sebagai bronkiolus, yang dia strukturnya seperti rambut-rambut. Bronkiolus itu adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Nah, di sini sel-sel epitel pada bronkiolus itu memiliki silia atau memiliki seperti rambut-rambut yang dia akan berubah menjadi sisi epitel. Pada bronkiolus ini juga terdapat
yang namanya bola-bola kecil ya, atau kita nyebutnya adalah alveolus. Nah, alveolus itu kepentingannya sangat luar biasa dalam sistem pernafasan ya. Jadi alveolus sendiri itu adalah ruangan yang dia berbentuk bulat dan tipis, yang dia hanya terdiri dari satu lapis sel dan dikelilingi oleh yang namanya kapiler-kapiler darah. Jadi kapiler darah itu menyelubungi yang namanya alveolus. Nah, di sini alveolus sendiri itu berfungsi dalam pengaturan difusi oksigen. Jadi, ketika oksigen dihirup oleh hidung, dilanjutkan ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir itu adalah alveolus. Di mana ketika oksigen dimasukkan, harus ada CO2 yang dilepaskan. Seperti itu. Jadi, mekanisme dari pernafasan itu akan berjalan simultan, di mana ketika ada oksigen masuk, berarti ada CO2 yang dikeluarkan. Sehingga oksigen ini akan disalurkan menuju ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh kapiler yang ada di alveolus. Saya rasa cukup untuk penjelasan awal mengenai materi sistem pernafasan ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bioproses dan struktur jaringan pada sistem pernafasan. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.